dimanapun kita berada saat ini, kita beribadah, kita tetap bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Oke, kita sama-sama kita nyanyikan satu pujian. Engkau baik. Dengan hati bersyukur kami memuji Engkau ya Tuhan.
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihimu, ku mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, sungguh besar kasih karunia. Haleluya. Hosana. Haleluya. Terima kasih. Kau yang baik, Kau selalu ada. Kau yang layak dipujiku. Haleluya. Mari semua lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Ya Tuhan, kini tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan biar menjadi pelita bagi kehidupan kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau berikan dia hikmat Tuhan dan marifat dari Engkau. Biarlah Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupannya. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita langsung saja membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi dikatakan Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi kakak bacakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Pada pagi hari ini Kak Ruth akan membawakan tema itu pengharapan yang pasti, harapan yang pasti. Nah, apa itu harapan? Nah, harapan itu adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang kita inginkan, ya, yang kita dapatkan, atau suatu kejadian yang akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Nah, harapan ini berbentuk abstrak, tidak tampak, tapi diyakini dapat terwujud. Nah, ini menurut Wikipedia ya, arti dari sebuah harapan.
Em, Tentu kita sebagai anak-anak saat ini, baik anak-anak, orang dewasa, bahkan anak kecil sekalipun, pasti memiliki sebuah harapan, pasti memiliki sesuatu hal-hal di mana itu belum terwujud dan itu diinginkan supaya terwujud. Nah, itu suatu pengharapan. Nah, tentu kita mungkin saat ini yang ada di bangku SMP, yang ada di SMA gitu ya, khususnya anak-anak tunas remaja, kita pasti berpikir ke depan saya akan seperti ini, ke depannya saya mau seperti ini, ke depannya mungkin saya mau jadi presiden seperti itu ya, saya mau jadi vlogger, saya mau jadi YouTuber yang hebat, yang sukses seperti itu ya, atau aku nanti ke depannya itu ingin memiliki perusahaan yang top seperti itu. Nah, tentu harapan-harapan ini kita satu hal yang kita inginkan yaitu dapat terwujud ya, supaya apa yang kita inginkan itu dapat terwujud. Nah, akan tetapi banyak dari kita, banyak dari orang-orang saat ini yang memiliki pengharapan itu justru merasa kecewa, yaitu ketika harapan-harapan mereka itu tidak terwujud. Kecewa ketika harapan mereka itu tidak sesuai ekspektasi yang mereka harapkan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sama dengan orang-orang dunia. Kita beda dengan mereka, karena di dalam Tuhan kita diajarkan untuk terus berharap, terus memiliki pengharapan-pengharapan dalam Tuhan. Amin. Oke, jadi apa yang kita lakukan supaya harapan kita itu tidak mengecewakan? Apa harapan yang pasti itu? Ya, yang pertama yaitu di dalam Roma 12 ayat 12a tadi dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, sini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kita harus mengetahui bahwa ketika kita berharap, kita jangan sekedar berharap. Firman Tuhan katakan di sini, mari kita bersukacita di dalam pengharapan itu. Nah, ketika kita memiliki pengharapan, kita memiliki cita-cita, misalnya kita akan menjadi seorang vlogger gitu ya, kita akan menjadi seorang YouTuber, kita pasti mulai dari sekarang kita akan mempersiapkan diri kita, melakukan mengembangkan diri kita ya, membuat inovasi-inovasi yang baru. Kira-kira apa ya yang belum di YouTube itu, apa ya yang belum diproduksikan seperti itu, apa yang saat ini unik gitu ya. Pasti kita akan mengolah pikiran kita ini untuk berpikir bagaimana supaya kita itu menjadi seorang YouTuber yang sukses. Nah, kenapa dikatakan di sini bersukacita dalam pengharapan? Karena terkadang pasti di dalam harapan-harapan kita, pasti di dalam proses kita mencapai sesuatu yang kita inginkan tuh pasti ada yang gagal, pasti ada jatuh bangunnya ya. Tidak mungkin jalan kita itu mulus-mulus saja ya. Bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita belajar untuk bersukacita, bagaimana kita belajar untuk semangat ya, pasti ada tantangannya. Ketika kita melakukan sesuatu pasti ada tantangannya. Saat ini kita dalam masalah, dalam sekolah pun tetap ada masalah yang kita hadapi dalam kelas ya. Masalahnya apa? Dalam sekolah itu ya masalahnya tugas-tugas ujian gitu ya. Itu masalah Kak buat kita kayak gitu. Nah, jadi di dalam, walaupun sebenarnya itu bukan masalah ya, itu adalah tanggung jawab kita sebagai murid-murid, tapi kita bisa katakan itu adalah masalah. Nah, tapi dari masalah itu justru kita diajar untuk kita tekun belajar, kita diajak banyak hal di dalam ujian, di dalam tugas-tugas itu kita akan belajar banyak hal ya. Kita belajar tentang bagaimana kita dulu malas, mungkin kita akhirnya bangkit lagi. Nah,
bersukacita dalam pengharapan ini pasti tidak mengecewakan. Amin. Ya, pasti tidak mengecewakan. Di dalam Roma 5 ayat 5a dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya. Saya bacakan semuanya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana pengharapan yang kita miliki itu tidak mengecewakan. Kok bisa ya pengharapan kita itu tidak mengecewakan? Tuhan tidak pernah gagal di dalam menepati janji-janjinya. Amin. Tuhan tidak sembarang mengatakan bahwa pengharapanmu itu tidak mengecewakan. Ada satu pengharapan kita yang tidak perlu kita sesali, perlu kita ragukan, yaitu keselamatan kita. Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka keselamatan hidup kekal itu akan kita terima. Amin. Nah, tetapi saat ini kita ada di dunia, dan banyak harapan-harapan kita yang Tuhan ajarkan supaya kita juga tidak kecewa. Tuhan tuh tahu masa depan kita, Tuhan tahu apa nanti kita jadi apa nanti ke depannya. Oleh sebab itu, mari kita berharap kepada Tuhan, mari kita andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Misalnya kita menjadi seorang YouTuber tadi gitu ya. Kita mengandalkan sepenuhnya kekuatan kita. Oh, saya bisa sendiri kok gitu ya. Tidak, justru kita di dalam memulai segala sesuatunya kita mengandalkan Tuhan. Itu sangat penting. Karena kenapa? Tuhan akan menuntun kita ketika kita memiliki harapan-harapan itu. Lalu di dalam bersukacita dalam pengharapan ini kita ada yang menolong kita. Siapa itu, saudara? Itu di dalam Roma 5 ayat 5 tadi dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ya, ada Roh Kudus yang menolong kita. Jadi ketika kita jatuh, ketika kita mungkin sudah mengandalkan diri kita, mari kita mengandalkan Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, kita jangan perlu takut karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Nah, misalnya begini. Ketika kita memulai suatu kegiatannya, kita misalnya sudah mulai membuka usaha kita, misalnya gitu. Nah, tapi di tengah-tengah proses kita membuka usaha itu, kita mulai merasa takut, mungkin banyak saingan, terus mungkin banyak orang-orang yang mengucilkan, apa sih usahamu itu kayak gini, banyak orang mencibir, kamu nggak akan sukses, percayalah kamu tuh nggak akan sukses, seperti itu. Ya, kata-kata seperti ini kan membuat kita down, membuat kita putus asa, seperti itu. Tapi dengan kita berharap kepada Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus itu yang menolong kita. Ada satu cerita, teman-teman. Ada seorang mahasiswa ya yang semester akhir yang sedang menyusun karya tulisnya ya, skripsinya seperti itu. Nah, di dalam proses penyusunan skripsinya ini, dia ingin mencari pekerjaan. Dia ingin menambah penghasilannya dengan mendaftarkan diri di berbagai perusahaan. Ya, dia berusaha untuk supaya saya ini diterima, saya memiliki penghasilan sendiri untuk menambah uang saku saya, seperti itu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Dia ternyata ditolak oleh berbagai perusahaan tersebut, ditolak di mana-mana. Akhirnya dengan berbagai cara, dengan banyak perusahaan, dimanapun dia tetap ditolak. Dan apa yang dirasakan mahasiswa ini?
dia sangat kecewa, dia frustasi, dia tidak mau lagi bekerja, dia bahkan dia dalam menyusun skripsinya ini pun dia sudah sangat stres gitu ya. Tetapi dari kekecewaannya itu dia memiliki satu kebiasaan, saudara. Dia suka menulis. Nah, pada suatu hari dia ketika sedang menulis dan dia mulai curhat di dalam tulisannya itu, ya akhirnya dia mulai berpikir bahwa kenapa ya saya tidak menulis saja kayak gitu ya, kenapa saya tidak mengembangkan tulisan saya ini aja. Nah, karena dari situ, dari pengharapannya itu, dari kebiasaannya itu, akhirnya muncul sesuatu yang membuat dia terpacu untuk maju lagi, ya, yaitu dengan menulis. Nah, mulai dari saat itu dia akhirnya mulai menulis banyak artikel, mulai menulis banyak sesuatu tulisan-tulisan yang baik yang akhirnya diposting, dan banyak orang-orang yang tertarik dengan tulisannya, dan pada akhirnya dia dia dapat menjadi seorang penulis yang luar biasa, penulis yang handal seperti itu. Nah, demikian juga kita pada saat ini, kita sebagai orang anak-anak Tuhan, kita mau belajar dari mahasiswa ini bagaimana kita terkadang terlalu berpikir jauh. Wah, saya harus mendaftar di perusahaan yang terkenal, saya harus menjadi seorang manajer yang baik, seperti itu ya. Oke, fine, itu boleh, sangat boleh. Akan tapi ketika hal itu tidak terjadi, kita jangan terlarut di dalam kekecewaan kita. Kita jangan terlarut di dalam keputusasaan kita. Tetapi mari bangkit, mari temukan sesuatu yang ada di dalam dirimu. Temukan apa? Pasti dalam setiap manusia itu ada satu hal yang membuat kita itu bisa bangkit. Ada satu hal yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Mari kita pakai itu. Apa yang kita punya itu Tuhan pakai. Ya, seperti seorang mahasiswa tadi, dia suka menulis. Ya, dia tidak sadar bahwa nanti dengan tulisannya itu justru itu yang buat dia berhasil, justru itu yang membuat penghasilannya makin banyak, seperti itu ya. Jadi mari kita terus menggali diri kita. Selain kita mempercayai kepada Tuhan, kita menggali diri kita, kita temukan apa yang ada di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita memiliki harapan yang pasti itu dalam Tuhan, yaitu kita sabar dalam kesesakan. Ya, di dalam Roma 12 ayat 2b 12 ayat 12b dikatakan, dan sabarlah dalam kesesakan. Nah, di sini kesesakan yaitu tadi ketika kita dalam masalah, ketika banyak orang mencibir, ketika banyak orang tidak mendukung sekalipun kayak gitu ya. Tapi kita harus sabar. Nah, kadang sabar ini adalah apa ya? Sesuatu yang sekolah yang tidak habis-habisnya. Jadi sabar itu setiap hari kita pasti akan alami kesabaran. Kita diuji terus tentang kesabaran. Ya, ketika Karut ini ya terus belajar bagaimana untuk tetap sabar seperti itu ya. Saya tidak penyabar orangnya, tapi kita harus belajar bahwa dalam segala sesuatu itu ketika kita sabar, ya Tuhan pasti memberkati kita. Nah, dalam kita bersabar, ketika mungkin kita dalam kecewaan tadi gitu ya, kita putus asa, kenapa kok tidak ada yang menyukai vlogger saya, tidak ada yang menyukai YouTube yang saya posting seperti itu. Nah, mari kita jangan berhenti, tapi mari kita bertekun. Kita mau bertekun bagaimana Kak Ruth? Saya sudah gagal kok disuruh bertekun seperti itu. Tidak, justru ketika kita dalam masalah itu, mari kita pasti ada jalan keluar ya. Mari terus kita tekun di dalam mengasah harapan, mengasah skill kita, mengasah apa
ke depan yang kita inginkan itu, ya. Karena ketika kita bertekun, maka semangat kita itu, kita di dalam mencapai harapan kita itu tidak akan pernah hilang. Ya. Karena dari kita bertekun itu, maka tahan uji itu akan ada. Ya. Dari pengalaman-pengalaman yang kita lalui, ketika kita sabar, lalu kita bertekun di dalam melakukan sesuatu yang kita inginkan itu, maka kita pasti tahan uji. Jadi ketika satu masalah yang menghalangi kita, mungkin satu masalah yang membuat kita down, dan kita bangkit lagi. Nah, ketika kita bertekun, maka hasil ketekunan kita itu pasti tidak akan gagal lagi. Pasti kita akan tahan uji. Jadi apapun nanti yang akan terjadi, kita akan mampu melewatinya. Amin. Terlebih ketika kita berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka harapan kita itu pasti terjadi. Amin. Lalu yang ketiga, itu kita bertekun di dalam doa. Nah, ini sangat penting, saudara. Kita jangan melupakan satu hal ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, untuk kita berdoa senantiasa. Ya. Kita jangan pernah berhenti berdoa. Mungkin di dalam rumah orang tua kita mengajak kita untuk berdoa, mungkin bangun pagi gitu ya, di sekolah juga kita berdoa, kita makan kita berdoa. Nah, kita jangan menganggap hal itu hal yang sepele gitu ya. Oh, doa ya doa aja, kan ya. Tidak, justru dengan berdoa ini kita membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Kita membawa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya gitu kan. Tanpa Tuhan kita itu tidak mampu. Tanpa Tuhan itu kita tidak bisa. Jadi mari kita andalkan Tuhan. Mari kita bertekun dalam doa. Ya. Mulai sekarang mungkin kita yang malas berdoa, mari bangkitkan semangat Anda untuk berdoa. Ya. Mulai latih diri kita. Tidak usah doa yang panjang-panjang, yang bagus-bagus, yang indah-indah. Tapi dengan hati yang tulus, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat seberapa tulusnya kita berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan melihat hati kita, melihat kesungguhan hati kita. Jadi kita bawa harapan kita kepada Tuhan. Tuhan, ini seluruh harapanku. Tuhan pasti menuntun kita, pasti mengarahkan kita. Ya, seperti Roh Kudus yang menolong kita. Nah, dalam kita berdoa, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini sangat pentingnya. Kita jangan mengabaikan doa itu karena ini tadi. Karena ketika bagaimana kita mau memahami apa sih Tuhan tuh maunya aku gimana ya. Kak Arut, aku tuh bingung loh. Sebenarnya aku tuh nanti mau jadi apa kayak gitu ya. Tuhan tuh sebenarnya mau buat aku kayak gimana nanti ke depan kayak gitu ya. Nah, bagaimana kita mengetahui itu ketika kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan rencanakan, itu kita tidak akan pernah mengerti kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi mari kita semua, baik kakak-kakak, anak tunas remaja, bahkan semua orang, mari kita bertekun di dalam doa. Ya, mari kita membawa harapan kita kepada Tuhan, sehingga harapan kita itu pasti tidak akan mengecewakan. Karena Tuhan pasti menuntun kita. Ketika kita mungkin salah jalan, kita mulai mengandalkan diri kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Ya. Jadi mari kita hidup di dalam harapan-harapan yang pasti itu. Karena tidak ada harapan yang gagal ketika kita menaruh harapan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Itu kita terus bersuka cita, kita terus bersabar, dan kita bertekun di dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tuhan sedang merencanakan yang terbaik untuk masa depan kami, yang terbaik untuk hal-hal yang kami inginkan. Biarlah apa yang kami pergumulkan saat ini, harapan-harapan kami lepas pribadi, Tuhan Engkau yang menilik hati kami, Engkau yang mengetahui apa yang terbaik untuk masa depan kami. Tuhan kiranya beri kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh terus bersabar di dalam Engkau, kami terus bertekun, dan kami terus
bersuka cita bahwa di dalam pengharapan itu Tuhan senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, harapan kami senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya Bapa, kami sudah berdoa. Amin.